Yang terakhir, nah, wa'malu lil jannah biqadri ma turiduna fiha al-maqam. Beramallah agar mendapatkan porsi kelak di surga. Jadi lakukanlah sebuah amal apapun agar mengantarkan amal tersebut kepada surga yang derajatnya memang paling tinggi. Karena surga itu ada kelasnya, bukan hanya hotel di Indonesia saja yang ada kelasnya. Yang paling tinggi itu namanya Firdaus, surga Firdaus. Kemudian ada surga ada jinan apa saya lupa itu. Ada Ni'am, ada Firdaus. Pokoknya yang paling tinggi itu surga Firdaus. Disitulah biasanya di surga Firdaus para nabi, para utusan serta para orang soleh dikumpulkan di sana. Ya guys, kalau hotel kelas 5 lah. Nah, kita ibadahnya seperti ini, minta ke surga, VVIP, tanpa hisab dan lain sebagainya. Kita nggak dimasukkan ke neraka saja sudah untung gitu kan ya. Karena memang kalau melihat kadar amal ibadah kita, kalau dimasukkan ke surga itu sebenarnya nggak pantas. Loh, kenapa kok nggak pantas, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa muwalah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga keberkahan dan fadilah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu bersama dengan kita. Syahidillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan sebelum pengajian pada pagi hari ini kami mulai, sebelumnya kami minta maaf. Mungkin kemarin kami absen karena alhamdulillah pukul 5 kurang seperempat putra pertama saya lahir dengan selamat, dan saya berterima kasih sekali kepada segenap para hadirin, para bapak, para ibu atas bantuan doanya. Semoga menjadi putra yang soleh dan berbakti kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsani wal 'ishrun, maqalah yang nomor 21 ini disampaikan dari gurunya Hadim Al-Asham tentang al-miqdar. Al-miqdar itu adalah kadar atau ukuran atau standar dari beberapa hal. Jadi kalau al-qadru itu bisa dikatakan sebagai takaran, kalau al-miqdar itu standar. Jadi dari satu kata qadar. Nah, ada beberapa hal yang oleh Syekh Syakik Al-Balkhi, Syekh Syakik Al-Balkhi itu termasuk guru dari salah satu waliullah namanya Hadim Al-Asham yang pernah kami singgung pada perjumpaan sebelumnya. Kemudian Syakik Al-Balkhi mengatakan ada 5 hal yang menjadi tolak ukur atau standar dari seorang hamba atau dari seorang manusia. Alaikum bi khamsi khisalin fa'miluha. Jadikan 5 standar terhadap kalian, dan jadikan 5 standar ini at-targhib wa tarhib sebagai sebuah motivasi dan pendorong agar bisa menekan, bisa men-trigger pribadi kita masing-masing untuk lebih bisa menjadikan pribadi yang lebih baik, yang tentunya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah biqadri hajatikum ilaihi, sesuai dengan kadar kebutuhan kita kepada Allah. Maksudnya, sesuatu kalau sangat kita butuhkan, maka itu akan menjadikan pribadi kita
mati-matian untuk mendapatkannya. Semisal sederhana contoh kebutuhan pokok sehari-hari, hal tersebut harus ada. Kalau tidak, maka akan menimbulkan sebuah ketidakseimbangan. Karena yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah mala budda minhu, kebutuhan yang harus ada. Semisal dalam sehari kebutuhan pokok kita adalah makan satu porsi 2 kali, berarti kita akan mengupayakan diri kita harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Sama halnya ketika kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka standar ibadah kita juga akan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sederhananya, kalau kita tidak merasa atau kurang merasa membutuhkan Allah dalam hal apapun, baik itu maknanya, hidayahnya, barokahnya, fadilahnya, dan lain sebagainya, maka ibadah kita hanya segitu-segitu saja, tidak lebih bahkan kurang, mengingat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi standar orang yang melakukan ibadah baik bisa dilihat dari seberapa butuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau standarnya ibadahnya kita, berarti bisa dibaca kebutuhan kita kepada Allah tidak lebih penting akan kebutuhan kita dengan minyak goreng. Orang di beberapa waktu kemarin, di media sosial saya melihat begitu banyak orang yang mengantri hanya untuk memborong minyak goreng. Tapi jarang saya melihat orang antri masuk ke masjid. Berarti itu menunjukkan kebutuhan kita akan yang namanya ubudiyah itu tidak lebih besar dari seharga minyak goreng. Jadi standar kebutuhan tersebut bisa diterapkan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Seberapa butuh kita dengan fadilah, seberapa butuh kita dengan barokah, seberapa butuh kita dengan hidayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita mencurahkan jiwa dan raga kita untuk memperjuangkannya. Sama halnya dengan beberapa pahlawan, karena mereka merasa, beliau-beliau merasa untuk merdeka, jangankan harta, nyawa pun mereka pertaruhkan, karena memang membutuhkan. Karena itu hal yang butuh. Beda kalau sampingan. Kalau sampingan kan cuma hobi. Kalaupun itu tidak ada, ya berarti tidak jadi soal gitu. Berarti kalau kebutuhan kita dengan Allah Ta'ala itu hanya sekedar hobi, ya jadinya kayak kita ini, kadang ibadah, kadang enggak, kadang males, seperti halnya kebutuhan kita dengan WC lah. Kalau saya umpamakan gitu. Kebutuhan kita dengan konten atau toilet umum lah. Ya kalau kita sakit perut baru kita ingat toilet. Habis sakit perut, habis dibuang semua, mana butuh kita berdiam-diam lama di toilet? Ya nggak butuh gitu. Kalau sudah buntu kehidupan kita, udah puyeng, baru kita akan istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah ingat sama Allah, udah dikasih nikmat semuanya, lupa dengan Allah. Ya kayak gitulah sederhananya. Itu adalah standar kebutuhan kita ketika kita melihat diri kita dengan ubudiyah yang kita lakukan. Yang kedua, wa khudhu minad dunya biqadri umrikum. Ambillah semua yang ada di dunia, harta benda, materi, semua ambil, tapi biqadri umrikum, dengan standar umur kita. Lalu kita standarnya umurnya paling mentok biasanya 60 tahun, kok bekerjanya mati-matian, seakan-akan kita hidup 100 sampai 200 tahun. Ya kan lucu. Kalau kita hidupnya mungkin gampang, untungnya umur kita tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Intinya umur manusia itu ada batasnya. Tapi orang bekerja ketika mengumpulkan dunia itu mereka meranggap bahwasannya kebutuhan mereka melebihi umur mereka. Padahal umur mereka tidak sampai segitu. Kok kerjanya mati-matian banget ya? Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Ternyata hasilnya tidak lebih banyak dari orang yang meminta-minta. Ternyata hasilnya juga tidak lebih banyak dari Yon Sewu, mereka yang berada di traffic lane ini. Tidak lebih banyak dari itu ternyata. Berarti dua hal ini yang menjadikan standar kebutuhan kita berbanding terbalik. Kalau dengan Allah kebutuhan kita kebutuhan sekunder,
Tapi kalau dengan urusan materi kita menganggap itu adalah kebutuhan primer. Harusnya kan sesuai. Kalau dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dan memang kita menghamba kepadanya, maka kebutuhan kita harus kebutuhan primer sifatnya. Adapun dengan dunia dan yang lainnya, kita tetap butuh, tapi standar kebutuhannya itu adalah kebutuhan sekunder. Ya kita cari, kita upayakan secukupnya saja. Tapi karena kita sudah lupa, namanya juga manusia, kadang pekerjaan kita lakukan dengan cara mati-matian sampai dibelain korupsi, dibela-belain nyogok, sampai dibelain ini itu dapat ini dan seterusnya, menghalalkan segala cara. Padahal setelah dia jadi 2 tahun misalkan, ketika nyogok untuk jadi pejabat, ketika nyogok untuk jadi PNS dan lain sebagainya, pangkat 2 tahun keciduk KPK. Ya kalau keciduk KPK, kalau keciduk malaikat maut habis sudah. Nah, itu adalah pribadi kita. Jujur atau tidak, ya begitulah kita. Karena kita manusia gitu. Makanya hal ini diupamakan, diutarakan agar semakin hari kita mengingat kembali siapa kita dan apa yang menjadi standar kebutuhan pokok kita. Yang nomor 3, wa adnibullaha biqadri taqatikum ala adabi. Silahkan Anda, saya dan Anda semua melakukan dosa kepada Allah dengan catatan biqadri taqatikum ala adabi. Kalau kita sanggup, standar kita mampu menahan siksaan Allah. Ya kalau kita memang sudah kebal, merasa sanggup untuk melawan panasnya api neraka, merasa sudah kebal memiliki ajian A, B, C, D, N, Z, masuk neraka santai dan merasa bebas dari siksa Allah, ya silahkan lakukan dosa. Neraka, dapat pandemi aja udah kalah kabut ya kan. Itu masih di dunia loh, dan itu virus kecil loh. Sudah merusak tatanan dunia, merubah laju dunia. Itu masih cobaan kecil. Belum ada bil kubro, belum siksaan yang luar biasa yang kelak akan menunggu kita. Allah sendiri sudah mengatakan pribadinya, innallaha ada fa inna adabahu syadidun. Karena siksaan Allah itu syadid, yang sangat pedih, bahkan tidak bisa dibayangkan dan tidak pernah ada manusia yang bisa membayangkan betapa pedih siksaan Allah. Lah kok kita berani itu kan luar biasa sekali. Itu coro nopo niku tiang ngelok nih. Lah ngono kok yang orang mikir to. Coro tiang ngelokne kan ngoten. Lah siksane pangeran pedih koyo ngono-ngono ya ora mikir. Mikir nggih mikir, cuman kadang kesupen ngoten. Jenenge menungso. Lah mula manfaatnya tadris kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik. Itu adalah tadzkir, saling mengingatkan, saling ngilingaken. Mbok bilih jenengan boten iling, kula boten iling, ana bari umingkah nggih pun. Karena tugas dari sesama manusia itu cuman hanya mengingatkan. Jadi standar maksiat kita, seberapa besar maksiat kita, itu adalah standar seberapa besar nanti siksaan Allah yang akan ditimpakan kepada kita. Itu. Jadi semakin kita naik level dalam melakukan kemaksiatan, level siksaan Allah juga akan meningkat. Bisa jadi nggak nunggu kiamat, nggak nunggu akhirat, di dunia dia sudah diadab. Saya aman-aman saja di dunia. Loh, jangan merasa aman-aman saja. Keluarga saya biasa, ekonomi saya lancar. Loh, adab Allah itu bukan cuma mengurangi ekonomi, bukan hanya masalah finansial, kok remeh sekali. Adab Allah itu bisa jadi anaknya membangkang, bisa jadi keluarganya tidak harmonis, bisa jadi walaupun secara materi finansial dia bagus, tapi hal-hal dia menjadi musuh masyarakat, bisa jadi semacam itu. Itu sudah secuil adab yang Allah turunkan di dunia. Belum nanti yang sudah menunggu kita kelak di akhirat. Ya semakin kita berani, ya berarti semakin mempersiapkan diri untuk masuk ditimpa oleh adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4, wa tazawwadu fid dunya
biqadri mukthikum fil qabri. Carilah bekal di dunia sebanyak yang bisa kita lakukan dan kumpulkan dengan standar kehidupan kita kelak di alam kubur. Loh, kehidupan kelak kita di alam kubur itu jauh lebih lama daripada di dunia. Dan kehidupan di alam barzakh, di alam kubur itu belum ada separuhnya lama kehidupan kelak di akhirat. Karena finish ending kehidupan manusia itu sudah pindah di alam akhirat. Nah, kalau kita tahu berdiam lama di dalam kubur itu tidak batasnya jauh melebihi hidup di dunia, mengapa mumpung masih ada di dunia ini kita jarang sekali bahkan kurang dalam mencari bekal yang akan menemani kita kelak di alam kubur. Jadi mumpung Allah Ta'ala sekarang kasih kita kesempatan, mumpung Allah Ta'ala sekarang kasih kita waktu yang sebagaimana kami terangkan di hadis sebelumnya, kesempatan dan waktu itu adalah hal yang sering diabaikan oleh manusia, diacuhkan bahkan dibuang percuma-cuma. Di saatnya kita saling mengingatkan pribadi kita masing-masing bahwa yang menunggu kita yang sejati adalah tanah dan kuburan, yang dimana di dalamnya apa yang kita miliki tidak satu pun kita bawa kecuali kain putih, kecuali tangis. Itu pun kalau menangis, lain lagi kalau keluarganya ketika ditinggal bahagia karena warisannya banyak dan lain sebagainya. Ya kalau menangis, kalau keluarganya ditinggal bahagia, apalagi mungkin suaminya kurang apa, istrinya kurang apa, ketika pasangannya meninggal, yaitu tanah kuburannya belum kering dia udah nikah lagi. Bisa jadi tangisnya mungkin tangis bahagia ya. Bisa jadi. Jadi bekal yang kita bawa untuk kehidupan yang ada di dalam kubur itu menentukan bekal yang akan kita bawa kelak di alam akhirat. Ya sebagaimana ketika orang meninggal, kata Nabi, yang bermanfaat cuma 3 yang menemani dia di alam kubur atau yang menjadi investasi jariah. Yang pertama jelas sedekah jariah, kemudian yang kedua anak yang soleh dan solehah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Carilah 3 bekal tersebut sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa karena tidak punya harta untuk disedekahkan begitu banyak, kita punya nasihat, ingin menjadikan orang lebih baik, nasihati orang lain baik dengan nasihat ucapan atau dengan nasihat perbuatan, itu juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita memberikan nasihat baik dengan ucapan maupun perbuatan kok ditiru, nah yang niru itu pahalanya juga akan mengalir kepada orang yang memberi contoh tanpa dikurangi sedikit pun. Itu juga bisa menjadi investasi kelak kita di akhirat gitu. Atau kalau kita tidak punya keduanya, kita hanya memiliki keluarga yang baik, ya dididik dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kelak kalau kita meninggal, anak kita baca Yasin, bukan mulutnya yang berbicara, tapi MP3 Al-Quran yang di HP. Maaf Pak, Bu, saya nggak bisa ngaji karena dulu belum pernah diajar Iqra dan lain sebagainya. Ini ada rekaman murotal, sudais, yang suaranya bagus gitu. Lalu ditaruh di samping kuburannya. Udah Bu ya, udah Pak ya, selesai. Jangan sampai semacam itu. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua selagi masih hidup, masih diberi kesempatan, akan ada waktu yang menentukan perpisahan itu terjadi dan kita bekalnya berkekurangan. Jelas sangat kekurangan. Kalau diukur secara usia manusia. Usia manusia di dunia maksimal 60 tahun, yang usia produktif mungkin hanya 30 tahun, sisanya sakit dan renta serta usia senja. Jadi yang produktif itu yang kita gunakan 70% untuk mencari materi dunia, sisanya 30% usia produktif ya kita gunakan untuk ibadah. Mungkin yang diterima 1,2%, sisanya mungkin kita karena ibadahnya sombong, kita ibadahnya ingin dilihat orang lain dan lain sebagainya. Kayak nggak ada yang diterima, kayak perasaan saya tadi. Itu kalau ibadah saya. Yang terakhir, wa'malu lil jannah biqadri ma turiduna fiha al-maqam. Beramallah agar mendapatkan porsi kelak di surga. Jadi lakukanlah sebuah amal apapun agar mengantarkan amal tersebut kepada surga yang derajatnya memang paling tinggi.
Karena surga yang paling surga itu ada kelasnya, bukan hanya hotel di Indonesia saja yang ada kelasnya. Yang paling tinggi itu namanya Firdaus, surga Firdaus. Kemudian ada surga ada jinan apa saya lupa itu. Ada Ni'am, ada Firdaus. Pokoknya yang paling tinggi itu surga Firdaus. Disitulah biasanya di surga Firdaus para nabi, para utusan serta para orang soleh dikumpulkan di sana. Ya guys, kalau hotel kelas 5 lah. Namun kita ibadahnya seperti ini, minta ke surga, VIP, tanpa hisab dan lain sebagainya. Kita nggak dimasukkan ke neraka saja sudah untung gitu kan ya. Karena memang kalau melihat kadar amal ibadah kita, kalau dimasukkan ke surga itu sebenarnya nggak pantas. Loh kenapa kok nggak pantas Pak? Yes, kalau diukur seperti ini sederhana. Usia kita diukur dengan kehidupan di alam kubur saja ya, belum sampai di alam akhirat. Itu udah nggak cukup amal kita. Loh saya sudah gini dan lain sebagainya. Gini dan lain sebagainya itu dalam tanda kutip, tanda tanya loh. Diterima nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi saya yakin diterima. Justru kalau kita yakin diterima, itu biasanya kita mengingat. Dan kalau kita mengingat akan mengungkitnya, menjadikan amal itu riya dan lain sebagainya, bukan murni karena Allah. Sehingga kayak seakan-akan usianya udah senja, udah ahli ibadah, ahli itikaf dan lain sebagainya, ternyata nggak ada yang diterima. Sama seperti yang pernah dialami Hujjatullah Imam Al-Ghazali sewaktu beliau meninggal, muridnya bermimpi dan bertemu dengan Imam Ghazali. Lalu ditanya sama muridnya, ya Imam, amal apa yang Allah terima dari engkau itu? Jadi dulu waktu saya masih hidup semua amal saya nggak ada yang diterima. Saya ngarang kitab dan lain sebagainya, saya penulis produktif, saya ahli ibadah, bahkan orang-orang memberi saya gelar Hujatul Islam, itu nggak ada pengaruhnya di depan Allah. Lalu atas apa amal yang menjadikan engkau sekarang enak hidup di akhirat? Ya Imam Ghazali, ternyata waktu saya menulis, mengarang atau menulis sebuah buku, tinta saya itu ada lalat itu minum di tinta tersebut. Ternyata karena saya membiarkan lalat itu menikmati tinta yang dia minum, itulah yang Allah terima amal. Jadi bukan masalah kualitas, bukan masalah kuantitas dari amal ibadah kita, tapi dari kualitas amal yang kita lakukan itu menentukan apakah itu diterima oleh Allah atau tidak. Dan kalau diterima, walaupun satu saja, contoh sederhananya ada kotoran di jalan atau mungkin ada sampah di masjid, Anda buang di tempat sampah, itu kan simpel dan sederhana sebenarnya. Jangan-jangan itu yang diterima. Nah, kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu, jangan sampai meremehkan amal ibadah sekecil apapun yang sifatnya memang lebih-lebih bermanfaat kepada orang lain. Jadi para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, inilah kelima hal yang menjadi standar pribadi kita. Kalau kita memang memiliki standar yang tinggi, tentunya kalau kita memiliki keinginan yang tinggi, tentunya standar kita itu harus lebih tinggi. Ya, bahasanya orang berdagang itu energo ya rupo, jenengan kadah arto 5.000, misalkan dengan gada harta sementan kok badai tumbas vario misalkan, angsal brand ini lumayan kan ngoten misalkan ngoten. Jadi memang ada harga, ada rupa. Ini benar memang. Jadi standar manusia baik itu hubungannya dengan Allah, dengan siksaannya, dengan dunia, kemudian dengan alam kubur dan yang terakhir dengan surga, itu bisa dilihat dari seberapa besar dia mencari. Masih ada kesempatan untuk melipat gandanya karena Ramadan masih ada hingga beberapa hari ke depan. Semoga Ramadan kali ini dengan kelipat gandaan pahala yang telah Allah janjikan menjadikan kita benar-benar hamba yang berkualitas, bukan hanya hamba yang paling banyak, bukan hanya menjadi agama yang mayoritas, tapi memang benar-benar berkualitas secara individual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.